Yuhu crafters, selamat datang lagi di tutorial ala cactus flower. Hari ini kita akan bikin bros yang secakep ini tapi nggak pakai sarangan. Yang penasaran gimana caranya? Silahkan ditonton sampai habis. Cerita sedikit ya, kalau bikin bros kayak gini tuh kelihatannya sih random gitu kan, palingan tinggal pasang ini kasih ini gitu, tapi sebetulnya ada polanya dan ada aturannya apa dulu yang harus dirangkai begitu. Oke, sebelum kita mulai saya mau jelasin dulu kali ya bahan-bahannya apa. Kalau teman-teman mau catat boleh, mau sambil dicek apa yang udah ada di rumah, apa yang harus dibeli juga boleh. Oke, saya mulai dulu dari yang paling common atau yang paling banyak teman-teman punya kayaknya. Ini adalah mutiara air tawar lagi, bukan ya, mutiara ringan yang ukurannya kecil, yang 3 mm. Lagi yang juga saya rasa teman-teman udah banyak punya adalah ini dia nih, bunga yang kemarin sempat habis tapi sekarang udah datang lagi, yaitu bunga lotus ivory yang ukurannya besar. Kemudian ada kristal ceko yang ukurannya 8 mm. Kali ini saya pakai yang serian chamomile. Chamomile 8 mm isinya seperti ini, campur. Udah dapat 5 warna sekaligus. Kemudian ini yang baru, di ujung bunganya sini saya pakai ini, mutiara tetes yang ivory, tapi dia lubangnya kayak lubang permata ya, kayak di sini nih, kayak lubang kalung, bukan tembus atas bawah. Terus yang juga banyak kita pakai adalah ini, payet bambu 1,2. Ini juga salah satu yang wajib punya kalau mau bikin-bikin aksesoris, karena ini bisa dipakai buat bros juga, kalung juga. Kali ini kita pakai yang warna krem ya, 1,2 cm krem. Terus mungkin ini nih yang teman-teman belum punya atau belum banyak punya, manik-manik yang mirip donat, atau sebetulnya kita sebutnya pil KB, manik-manik pil KB, karena dia tuh kecil-kecil tapi lubangnya di tengah kayak donat, kayak pil gitu. Nanti saya kasih tahu gimana caranya kok bisa jadi kayak gini susunannya, padahal dia itu lubangnya lubang tengah. Terus ini dia ramboci. Ramboci itu sebetulnya payet yang tipis yang biasanya dipasang di baju atau kebaya. Cuman nggak menutup kemungkinan bisa juga dipakai buat aksesoris. Kali ini saya pakai yang warnanya sage green karena di tutorial ini saya mau contohin untuk yang warna ini ya. Untuk alat-alatnya, alat-alat dasarnya yang berbau-bau besi, kita pakai 3 jenis. Yang pertama adalah ring konektor yang ukurannya kecil, yang 5 mm. Nih, ini 5 mm, warnanya silver. Kemudian kita perlu headpin. Headpinnya nggak usah yang panjang-panjang, headpinnya yang 3 cm cukup. Ini pun nanti akan kita potong. Kalau teman-teman pakai yang 2 cm juga kayaknya masih bisa. Seperti yang saya jelasin di awal tadi, kita nggak akan pakai sarangan, kita pakai peniti bros langsung, tapi ukurannya harus diperhati ini. Ukurannya yang kita pakai adalah peniti bros ukuran 3 cm yang grade A. 3 cm ya, jadi dia agak panjang. Selanjutnya kita bahas tang ya. Kali ini saya pakainya 2 tang. Yang pertama ini tang kesayangan saya nih, yang warnanya pink. Ini tuh ada gagang empuknya gitu. Apakah dia tang yang paling bagus? Bukan juga. Terbukti dia ada hitam-hitamnya ya, di sini kelihatan nggak? Nih nggak. Memang dia nggak semulus waktu saya pertama kali beli, tapi menurut saya perubahan warnanya tuh hitungannya masih awet, karena ini udah beberapa tahun saya pakai dan kondisinya masih begini. Yang penting masih tajam dan silikonnya tuh nggak gampang rusak. Nih kotor-kotor gini tapi nggak gampang rusak, nggak gampang sobek. Ini personal review dari saya ya, karena saya juga pakai yang ini. Tang 3 in 1 yang warna pink, kita jual harganya 50.000. Dan saya juga pakai yang warnanya merah. Kalau warna merah bedanya apa sama yang warna pink? Dia ini nggak ada silikonnya, dia ini kayak keras.
Kali ini saya pakai tang merahnya yang tang jepit tapi yang bengkok. Terus bisa pakai gunting, tapi biasanya saya guntingnya pakai yang ini ya, karena saya lebih suka aja, dia lebih simple dan lebih tajam. Teman-teman bisa tebak kira-kira bros ini saya rangkainya pakai kawat atau pakai senar, atau mungkin udah pernah saya ceritain juga ya. Jadi bukan tebak-tebakan deh. Terlepas dari perdebatan apakah bros lebih bagus pakai kawat atau pakai senar, saya pribadi sampai saat ini selalu bikin bros itu pakai senar. Bukan karena saya nggak suka pakai kawat, bukan juga karena misalnya anti kawat, nggak juga. Sebetulnya karena lebih nyamannya aja, teman-teman mau pakai yang mana. Kalau misalnya teman-teman misalnya di rumah bahannya kebanyakan punya kawat yang masih banyak, pakai kawat ya nggak apa-apa. Kalau misalnya lebih nyaman pakai senar ya pakai senar nggak apa-apa. Masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya. Biasanya pertanyaan berikutnya adalah senarnya ukuran berapa? Karena senar ini kalau kita beli itu kan nggak bisa 1 meter ya teman-teman. Kita kalau beli senar itu kan harus langsung 1 roll besar ini kan. Jadi saya pribadi nggak punya banyak ukuran senar, baik untuk produksi sendiri maupun untuk dijual. Biasanya saya hanya jual yang ukuran 150 atau ukuran 15. Untuk ketebalannya sendiri itu sekitar 0,6 sampai 0,7 lah. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi langkah pertama saya potong dulu senar sepanjang 1 meter. Oke, senar dulu dipotong sepanjang 1 meter, kemudian sisihin. Simpen dulu. Kemudian kita ambil ini ramboci yang ukurannya 10 mm. Ambilnya berapa banyak? Ini tuh ramboci ini belinya kan 1 pak tuh dapetnya banyak ya. Tapi untuk 1 bros ini kita nggak akan pakai semua. Untuk 1 bros ini kita hanya butuh sekitar 20. Ini tuh tipis-tipis banget kan. Jadi kalau beli ramboci ini menang banyak deh teman-teman. Harganya murah, tapi kita pakainya nggak banyak-banyak. Oke, karena saya malas ngitung, jadi saya keluarin aja dulu. Kira-kira ramboci itu jenisnya banyak, ada yang berbentuk daun, ada yang bentuknya bulat gini. Karena dia tipis, kita bisa tekuk semau kita. Dan kali ini saya mau tekuk rambocinya supaya dia kelihatan kayak daun. Tapi kalau teman-teman mau beli ramboci yang memang udah ditekuk, itu ada juga. Kita butuh sekitar 20 ya. Jadi nanti ramboci-ramboci ini akan jadi daun-daun kita yang ini loh, yang di tengah-tengah brosnya ini, yang ada di bawah bunganya. Berikutnya kalau rambutnya sudah ditekuk, kita ambil apa namanya nih? Apa ayo? Ini adalah ring. Saya pakai yang 5 mm. Buka dulu ringnya. Seperti biasa buka ring kalau bisa jangan pakai tangan ya, supaya kukunya nggak patah. Iya, jadi tadi ini kan udah dibuka nih ringnya. Kemudian saya ambil 1 ramboci, masukin kayak gini. Hati-hati ya teman-teman, ramboci itu kan tipis, jadi kalau kita terlalu gerasak-gerusuk nanti jadinya patah. 1 ring isinya 2 ramboci. Jadi tadi kan 1 menghadap sana, sekarang saya bikin 1 menghadap sini. Ini kayak gini jadinya. Ntar dulu, saya kunci dulu ya. Nah, kira-kira begini. 1 menghadap ke kanan, 1 menghadap ke kiri. 1 ramboci isinya 1 ring isinya 2 ramboci. Kebayang ya? Kemudian kita sisihin lagi.
Kita akan ambil satu bunga lotus besar. Dan satu buah kristal ceko. Saya mau pakai yang warnanya agak-agak krem gitu. Nih, nanti ditumpuk seperti ini. Teman-teman udah kebayang lah ya caranya, apalagi teman-teman crafters yang udah jago-jago, yang udah sering bikin. Caranya gampang banget, langsung aja ambil satu paku headpin. Atau ada yang bilangnya paku T atau paku mati yang ujungnya dasar, bukan yang ujungnya datar, bukan yang ujungnya lingkaran ya. Masukin dulu satu kristal cekonya sebagai dasarnya nanti. Kemudian masukin ke bunganya. Taram. Jadinya kayak gini. Sisanya kan masih panjang banget, makanya saya bilang tadi pakai headpin yang 2 cm juga masih nggak apa-apa. Jadi nggak harus beli headpin baru. Kemudian seperti biasa kita bengkokin, kita tekuk. Kemudian saya potong kira-kira 1 cm pakai tang 3-in-1 yang warna pink bagian pemotong. Terus dibikin loop. Selalu saya ingetin kalau bikin loop, tangan yang berputar adalah tangan yang sebelah kanan yang pegang tangnya, bukan tangan yang sebelah kiri. Tangan sebelah kiri itu tugasnya cuman ini nih, cuma neken jempolnya tuh, neken manik-maniknya supaya hasil loopnya sempurna seperti ini. Yang belum bisa bikin loop boleh lihat dulu tutorial bikin loop di YouTube-nya Cactus Flower. Tapi kalau udah jago pasti udah sambil merem juga udah bisa ya. Selanjutnya kita ambil senar yang udah kita potong tadi sepanjang 1 meter. Potong senar sepanjang 1 meter. Tipsnya seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, kalau abis potong senar ujungnya tuh digunting agak nyerong supaya dia jadi lebih tajam, seolah-olah dia jadi jarum gitu. Nih ya, nggak kelihatan ya, mungkin di baju saya kelihatan, nggak kelihatan juga. Nih, jadi dia tuh kayak jadi lebih tajam gitu. Jadi sekarang kita ambil satu sisi senarnya. Caranya yang pertama adalah gini. Kita ambil payet bambu, bahan yang kita pakai kali ini payet bambu dan mutiara 3 mm ya. Masukin payet bambu 1, mutiara 3 mm, payet bambu lagi, mutiara 3 mm, payet bambu lagi sampai 4 payet bambu. Di bawah didorong. Dorong terus, tapi ini kan udah mau sampai ujung nih. Hati-hati, sisakan sekitar 10 cm, 10 sampai 15 cm nih dari ujung sini disisain. Kemudian teman-teman iketnya kayak iket biasa aja. Nih, iket biasa aja 2 kali. Nah, kebentuk deh wajik dengan payet bambu 1. Sedangkan 1 bros ada berapa payet bambu, ada berapa wajik? Kita punya 1 dan 2, ada 2 ya. Lakukan hal yang sama di satu sisi senarnya. 4 bambu dan 4 mutiara. Karena kita butuh 2 wajik tadi kan. Udah jadi 2 wajiknya. Kita akan melanjutkan rangkaian dengan senar yang masih sisa panjang. Kan senarnya ada 2 nih, ada yang pendek sama yang panjang. Lanjutkan rangkaian dengan sisa senar yang panjang ya. Apa yang akan kita lakukan adalah kita akan masukin ring yang udah dipasangin ramboci. Pertama, masukin dulu 5 ring yang udah terpasang ramboci. 1, 2, 3,
4, satu lagi, 5. Kayak gini. Setelah ini selesai, kita akan mulai bikin yang kelihatan kayak kakinya ini loh. Nih yang oglek-ogleknya ada 2, yang lebih panjang dan yang lebih pendek. Oke, kita bikin yang lebih panjang dulu. 1, terus mutiara. 2, mutiara. 3, mutiara. 4, mutiara. Dan ini manik-manik yang kelima, kemudian mutiara yang terakhir. Dari kayak gini, kita putar balik manik-maniknya. Bukan putar balik manik-maniknya, putar balik senarnya, masukin ke lubang manik-maniknya. Jadi mutiara yang pertama atau yang paling atas dibiarin aja, jangan dimasukin lagi. Kita mulai dari manik-manik yang pertama, masukin balik senarnya lewat manik-manik PKB-nya, lewat mutiaranya, terus sampai ke manik-manik PKB yang terakhir atau manik donat yang terakhir. Nah, sampai tembus di sini. Nih. Kemudian tarik. Tarik pelan-pelan. Dah. Dia akan jadi kayak gini. Wow, udah mulai kebayang ya, udah mulai kelihatan arah dan bentuknya. Nih. Udah setengah jalan belum sih? Tapi minimal udah kebayang gitu caranya. Oke, setelah itu, setelah kita bikin putiknya yang dari manik-manik ini, kita masih terus merangkai dengan senar yang panjang ya. Yang tadi pendek biarin aja dia sisanya pendek, nggak usah diapa-apain dulu. Kemudian setelah kita bikin putiknya ini, saya masukin bunga lotusnya yang udah dipasangin kristal ceko. Loopnya jangan sampai ada lubang, karena kalau nanti dia ada celah atau ada lubang, brosnya bakalan gampang copot. Nah, udah makin kelihatan cakepnya. Abis ini kita ngapain lagi? Abis ini kita bikin satu lagi putik dari manik donatnya atau manik PKB-nya. Tapi kalau teman-teman perhatiin, yang kedua itu dia lebih pendek ya. Yang ini nih, bagian ini lebih pendek. Ini hanya menggunakan 1, 2, 3, 4 manik-manik aja. 4 manik donat kecilnya aja. Ayo, mari kita mulai lanjutin lagi dengan 4 manik donat. 1, itulah kenapa saya bilang mutiara 3 mm itu wajib ada di rumah. Jadi apapun kreasinya, pembatasnya bisa pakai mutiara 3 mm. Sampai sini dengan cara yang sama kita balikin lagi ke dalam lubang manik-maniknya. Tarik. Ini rapet ya, jangan sampai ada celah. Tarik. Sambil diatur, kalau belum kenceng rapetin lagi, tarik lagi. Nih ya, udah setengah jalan. Lanjut lagi. Masih penasaran gimana caranya bisa sampai jadi begini? Setelah beres dengan putiknya, kita masukin mutiaranya. Sejujurnya ini saya agak lupa ya, kita masukin mutiara dulu atau rambocinya dulu. Kita eksperimen bareng-bareng ya. Semoga saya nggak salah hari ini. Oke, sepertinya nggak salah. Jadi kita masukin dulu mutiaranya. Jadi kalau mau setiap teman-teman pindah ornamen atau kan tadi dari wajik, terus pasang ramboci, terus pasang putiknya, pasang bunganya, itu pastiin dulu mereka rapet. Jangan sampai nanti oglek-oglek atau bercelah. Dorong sampai mereka rapet. Kemudian nih mutiaranya masuk juga.
dorong lagi jadi kayak gini nanti. Nah berarti kekurangannya adalah kita tinggal pasang rambocinya 5 ring ya. 1 2 5. Sekali lagi, namanya juga abstrak, bentuk ini nggak harus sama persis teman-teman ikutin. Misalnya di rumah nggak punya mutiara tetesnya, tapi pengen bikin kayak gini diganti sama yang bulat, sama mutiara bulat gitu. Kira-kira bisa nggak ya? Ya bisa-bisa aja. Udah masuk semua nih, mutiara tetesnya, permatanya, terus sisa rambocinya 5 ring terakhir, dorong. Kemudian teman-teman ambil peniti bros yang ukurannya 3 cm. Nggak bisa ditawar jadi 2, nggak bisa ditawar jadi 2,5. Menurut saya untuk bros ini baiknya pakai yang ukuran 3 cm. Karena kita kan nggak pakai sarangan nih. Jadi kita butuh penampang yang lebar untuk hiasan-hiasannya. Nggak usah khawatir, nanti dari depan nggak akan kelihatan. Tuh hasilnya nanti kayak gini. Nggak akan kelihatan penitinya karena manik-manik dan mutiara yang kita pakai ini kan lebar-lebar. Kalau takut kena, boleh dibuang dulu atau dilepas dulu jarumnya. Tapi kalau misalnya nggak dibuang juga nggak apa-apa. Jadi udah jadi rangkaian kita kayak gini tadi, kan kita punya dua senar kan, 2 ujung senar. Masukin dari atas. Sebetulnya teknik ini udah pernah kita bikin juga, udah pernah kita pakai. Cuman yang membedakan adalah rangkaian manik-maniknya. Jadi kalau teman-teman mau eksplorasi desain, kalau teman-teman mau bikin sesuatu yang baru, nggak harus semuanya serba baru, nggak harus belajar teknik yang wah dulu. Pelajari dulu satu teknik yang memang dasar, kemudian tinggal diubah-ubah aja, apakah manik-manik yang diganti, atau susunan bunga-bunganya. Ini ya, kita ikat di sini, kembaliin ke belakang. Tadi kan ada 2 nih senarnya, langsung ikat aja. Ikatnya biasa aja 2 kali. Bentar ya, saya atur dulu. Ikatnya 2 kali. Ini kalau nggak dibuka awas ya, jangan sampai kena tangan karena tajam. Karena peniti grade A itu tajam banget kan ujungnya. Diikat yang kencang. Setelah itu senarnya dibawa ke atas lewat lubang di penitinya, bawa ke atas, sama yang satu juga dibawa ke atas lewat lubang yang ada di penitinya. Kemudian kita tutup dulu biar nggak kena tangan. Oke, saatnya kita memasuki tahap yang menurut saya krusial banget, yaitu kita akan melilit senar ini ke sepanjang manik-maniknya. Kenapa penting? Karena kalau kita salah arah, nanti susunannya bisa jadi berubah. Di sini insting teman-teman sebagai seorang crafter, arahnya kemana itu harus mengikuti kata hati aja, karena nggak ada aturannya gimana. Kalau kayak kira-kira nih kok terlalu mencong ke sana, ya udah berarti kendorin atau kurangin gitu. Agak sulit ya diikutin ya, tapi memang ini dibutuhkan insting dan kesabaran supaya nanti hasilnya bisa bagus. Nih, saya lilit ke sini, terus saya lilit ke daunnya, saya lilit ke bunganya supaya semua kenceng dan gak oglek-oglek. Bebas, melilitnya bebas. Tarik-tarik sambil dikencengin. Lilit ke bunganya boleh. Yang penting rapi, lilitannya gak kelihatan, itu gak masalah. Terus puter lagi, misalnya saya mau puter di mutiaranya 2 kali boleh.
Dari depan nggak kelihatan berantakan, itu udah oke. Nggak harus sampai senarnya habis. Kalau dirasa sudah kencang, boleh berhenti. Dan teman-teman udah dapet susunan yang teman-teman mau, udah bener arahnya, udah boleh berhenti. Nah, kayaknya saya udah cukup nih. Udah oke nih kayaknya, susunannya juga udah bagus. Ini tuh kayak cocok banget buat bridesmaid gitu kan. Kalau teman-teman dapat orderan bros buat bridesmaid yang unik, yang bentuknya nggak pasaran, bisa coba bikin bentuk ini. Dah, kayaknya udah cukup, segini aja udah cukup kencang. Saya mau ikat. Cara ngiketnya biasanya saya bawa dulu ke bawah. Saya pengen masukin lagi ke lubang yang tadi kalau masih bisa ya. Karena kadang-kadang tuh lubangnya suka ketutupan kan. Kesini loh, saya pengen masukin ke sini, kelihatan gak sih? Kadang-kadang kalau terlalu asik suka lupa gitu di layar nggak kelihatan. Nih, saya pengen masukin balik ke lubang ini kalau masih bisa ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Gimana, masih pengen coba atau kayaknya nggak deh Mbak Ria? Kayaknya susah deh. Kayaknya saya coba tutorial yang lain aja deh. Banyak pasti yang merasa keribetan. Kalau saya sih memang suka ya bikin yang abstrak-abstrak gini. Kenapa? Karena biasanya model-modelnya abstrak gini tuh susah diikutin. Jadi teman-teman bisa punya produk yang eksklusif gitu loh. Setelah ada di bawah, saya bawa lagi ke atas, baru nanti di atas saya ikat. Harus pintar-pintar cari celahnya supaya masih bisa dibawa ke atas. Saya ada kan lubangnya. Jadi di bawahnya itu rapi, di sininya tuh rapi, nggak ada iketan. Nih sininya rapi, nggak ada sisa ikatan. Balikin lagi, kunci lagi. Nah, udah beres deh. Sekarang saatnya kita mengikat sisa senarnya. Kalau ininya mau diganti pakai mutiara yang bulat aja juga bisa ya. Nggak harus pakai mutiara yang tetes. Nah, tadi kan kita udah punya satu tali yang pendek kan sisanya. Ayo kita cari dia. Kita arahin sisa senar kita ke mendekati senar yang pendek. Yang harus teman-teman ingat adalah tekniknya. Kalau manik-maniknya sih bisa pakai manik-manik apa aja. Nah, udah ketemu, langsung saya ikat. Disatuin dua-duanya, diikat lagi yang kenceng. Ikatannya selalu ada di atas ya, nggak usah di bawah biar kelihatan rapi. Tapi harus pinter-pinter nih ngumpetin ikatannya. Tadi baru sekali, sekarang saya ikat lagi yang kedua. Kemudian digunting serapat mungkin dengan ujungnya. Udah. Selesai. Dari depan kelihatan bagus, rapi. Ini putiknya masih bisa bergerak-gerak, nggak apa-apa, karena memang tujuan dia tuh terlihat senatural mungkin. Bengkoknya nggak kaku, bunganya juga udah kencang terpasang, dan yang paling penting dari belakang penitinya juga rapi. Bagus.
Saya udah punya 2, 3. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.